Ancaman nyata yang dihadapi oleh pulau-pulau kecil khususnya di Sulawesi Tenggara itu adalah Ini kan yang belum kelihatan gitu, ya, belum kelihatan oleh negara. Nah, sementara negara lebih fokus kepada ketika kita di lapangan bicara dengan kepala-kepala desa di kampung, mereka bilang Alhamdulillah sangat menyenangkan di bulan Ramadan kita bisa bertemu lagi, berkumpul lagi, dan rasanya untuk koalisi Green Voice sudah cukup lama ya kita tidak berjumpa, dan hari ini kita berjumpa untuk mengupdate apa yang sebenarnya kerja-kerja yang sudah kita lakukan dan mungkin juga kondisi-kondisi lapangan yang sekarang ini sedang kita hadapi ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin akan ada kasus-kasus yang berbeda yang kita temui, tapi kita sudah melihat bagaimana sebenarnya tata kelola ruang yang berdampak langsung ke masyarakat, berdampak langsung ke pengelolaan sumber daya alam, dan kitalah orang-orang yang menyaksikan langsung apa yang terjadi, dan akhirnya kita bisa punya keinginan untuk apa yang harus kita lakukan juga untuk menjadi bagian yang memperbaiki situasi ini gitu. Nah, kalau sekarang ya dalam konteks sekarang dalam revisi tata ruang yang juga sebenarnya koalisi kita sudah cukup banyak hal yang dilakukan baik secara organisasi maupun juga sebenarnya kita secara koalisi. Nah, dalam mengadvokasi bagaimana tata ruang yang adil karena dampaknya sudah begitu luar biasa yang kita lihat dan rasakan langsung. Nah, mungkin teman-teman bisa menceritakan sebenarnya dengan situasi yang ada, praktik-praktik yang memang benar-benar bisa menjawab atau bisa memberi pengaruh atau dampak sekecil apapun itu dalam kita sebenarnya mengupayakan advokasi ini. Apalagi kalau sekarang kita lihat perkembangan ya, yang terakhir bahwa mungkin sudah akan mendekati penetapan RT RW. Nah, dalam situasi ini sebenarnya bagaimana praktik-praktik yang kita lakukan, apakah sudah mendekati dari apa yang kita tuju atau apa yang kita rencanakan, atau ternyata masih cukup jauh. Nah, mungkin boleh saya random aja siapa yang akan mengomentari dulu bagaimana dengan sebenarnya upaya atau praktik yang kita lakukan, apakah sudah cukup tajam menjawab situasi yang ada, atau sebenarnya sudah cukup menjawab permasalahan yang ingin kita selesaikan, atau ternyata masih banyak hal yang menjadi tantangan yang belum terjawab. Ya, mungkin karena dari awal memang platformnya adalah di sumber daya alam, lebih menyiapkan mulai perangkat dari bawah, dari desa, kabupaten sampai ke provinsi, bagaimana kebijakan-kebijakan ini bisa memenuhi kriteria keadilan ruang yang ada di dalamnya. Di desa ya, Mulyas Teras coba mendampingi di beberapa desa, terutama menyiapkan kebijakan di desanya. Perencanaan desa menjadi salah satu instrumen yang digunakan. Nah, bagaimana perencanaan desa itu bisa menjawab tantangan dari adanya investasi berbasis lahan, baik itu untuk sawit maupun pertambangan. Nah, di provinsi ya kita melihat instrumen salah satu pengendalinya adalah tata ruang. Kita tahu dua kebijakan perkebunan dan pertambangan itu kan hampir banyak kewenangannya berada di pusat, salah satunya adalah provinsi. Kalaupun pertambangan mungkin lebih banyak dipegang oleh pusat ya. Provinsi kan cuman tambang galian atau tambang golongan C, di mana sektor pertambangan menjadi primadona di Sulawesi Tenggara. Kita tahu bahwa izin pertambangan yang paling besar di Indonesia mungkin di Sulawesi Tenggara, dengan luasan yang cukup besar dan jumlah izin yang cukup masif yang ada, tapi pengawasan yang lemah itu. Nah, harusnya kan tata ruang ini menjadi instrumen yang bisa mengendalikan, tapi faktanya ini kita jadi lemah itu. Ya, kita salah satu yang kita bisa lihat dari adanya pelemahan itu karena munculnya PSN itu. PSN ini sama sekali mengokupasi kewenangan daerah dalam mengelola ruangnya sendiri. kalau Komdes kami secara kelembagaan kami banyak mendampingi fokusnya di masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Saat ini di Pulau Wawoni'i. Nah, kalau kita bicara terkait tata ruang, ancaman nyata yang dihadapi oleh pulau-pulau kecil khususnya di Sulawesi Tenggara itu adalah ekspansi industri ekstraktif ya, tambang dan perkebunan.
Nah, saya bicara untuk di Wawon.ii, kita tahu sendiri bahwa eh, dalam beberapa tahun terakhir ini di Pulau Wawon kan ini perjuangan masyarakatnya sangat masif ya untuk menolak pertambangan nikel di sana. Dan itu sudah dilakukan secara advokasinya sudah sangat panjang, itu bahkan sampai ke pengadilan, ke ranah hukum ya, dan terakhir kemarin putusan sampai melakukan gugatan lah ke Mahkamah Agung dan juga di MK, dan itu dimenangkan oleh warga putusan kemarin. Nah, tetapi tentu saja itu kan tidak berhenti di situ. Kalau kita bicara advokasi, ada banyak cara yang kita bisa lakukan. Nah, salah satunya adalah kita melihat ini kan pemerintah provinsi sedang melakukan revisi tata ruang ya, rencana tata ruang wilayah. Dan itu kami melihat ini sangat strategis kalau kita bisa ikut mempengaruhi di situ gitu. Dan meskipun kita tahu sendiri ini bukan kerjaan yang mudah ya, karena bicara RT ini kan sangat politis ya, berbagai kepentingan, berbagai pihak juga pasti akan punya kepentingan terhadap RT RW. Nah, kita juga tentu masyarakat juga sebagai bagian juga yang punya kepentingan di dalamnya. Nah, kita melihat dalam proses revisi RT RW ini kan sangat terbatas ya aksesnya masyarakat itu kan. Dan sudah dibatasi kelompok-kelompok tertentu mungkin yang sebagai perwakilan masyarakat. Nah, ini juga satu persoalan. Nah, sehingga di kita juga ketika kemarin mau melakukan analisa apa saja yang masuk dalam rencana tata ruang itu sangat sangat sulit juga ya kita mendapatkan dokumen yang sudah berapa kali revisi itu. Tetapi satu hal yang kita ingin tegaskan dari advokasi yang kita lakukan kemarin itu, advokasi tata ruang adalah bahwa kita ingin memastikan wilayah-wilayah kelola rakyat ini tidak menjadi wilayah yang ini dialokasikan untuk pertambangan gitu kan, khususnya pertambangan nikel dan juga perkebunan sawit gitu. Nah, tantangannya pasti besar ya, tantangannya besar. Yang tadi sekali lagi saya tekankan bahwa yang kita hadapi ini banyak pihak gitu kan. Ada korporasi, ada pemerintah, ada pihak-pihak lain, mungkin lembaga-lembaga berkepentingan dalamnya gitu. Nah, tentunya ini tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Nah, Komdes turut ambil bagian di situ karena kita melihat beberapa kawan-kawan juga yang punya isu yang sama, kemudian punya basis massa yang jelas itu, sehingga kita ikut tergabung juga dalam Sulawesi Green Voice ini. Meskipun di samping itu kita sudah punya metode-metode atau strategi advokasi juga itu. Selain memang kita mengawalnya melalui kerja koalisi, kita juga tetap melakukan penguatan-penguatan di basis begitu melalui diskusi karena eh, advokasi ini kan dia harus sejalan dengan strategi pengosasian di basis gitu. Kemudian juga tentunya penguatan jaringan. Dan kita melalui kampanye juga kita terlibat dengan beberapa teman-teman yang punya isu yang sama baik di lokal maupun di nasional. Kira-kira itu yang mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Fokus dari Rumpun Perempuan Sultra itu adalah kemudian bagaimana akses layanan untuk kelompok marginal itu menuju layanan yang inklusif. Nah, seperti tadi saya sampaikan sama teman-teman bahwa di sebagian lahan-lahan, kita kalau kami lihat dari perspektif feminisnya ya, bahwa ruang-ruang sumber-sumber penghidupan kelompok-kelompok marginal itu sudah hampir tidak ada. Ya, mengapa demikian? Karena terlalu banyak atau luas seperti katakan tadi oleh Ibu Kiki bahwa izin-izin tambang itu yang mempengaruhi sumber-sumber penghidupan perempuan atau kelompok marginal. Kalau kita lihat dari perspektif feminisnya ya, ekofeminisnya. Nah, saya kasih contoh misal begini. Kami punya pengalaman kemarin di Konawe Utara, khususnya di Desa Polora Indah, Sambandete, Landawi Utama, serta Tambakua. Nah, kelompok masyarakat di situ bahwa sampai hari ini ya, mereka belum mendapatkan izin hak pengelolaan lahan. Jangankan untuk lahan pertanian, lahan tempat tinggal saja mereka itu belum ada izin. Karena alasannya bahwa mereka itu masih ada di kawasan lindung ya oleh pemerintah statusnya gitu ya. Nah,
Ini kenapa lakukan? Jadi memang perlu keterlibatan masyarakat kita untuk mengatur bagaimana sih tata ruang yang sebenarnya itu. Nah, kalau pemerintah punya perspektif bahwa bagaimana kemudian ekonomi kerakyatan itu sebagai sumber penghidupan masyarakat lebih utamakan, ya dia akan kembali mereview dari izin-izin usaha pertambangan yang sudah dikeluarkan. Itu menurut kami. Nah, apalagi sebenarnya gini, akan semakin sulit untuk mengurangi izin-izin pertambangan itu karena adanya program strategi nasional. Itu lebih keuntungan ke nasional, ke negaranya ya. Tapi kalau pengalaman kami sebenarnya, kehidupan masyarakat, kalau kita lihat dari perspektif sosialnya, itu sama sekali dari perubahan secara ekonomi. Bahkan masyarakat kita nih semakin, kalau aku bilang ya, kemiskinan itu semakin nyata di depan mata. Nah, kalau kami di RPS itu lebih bagaimana membuka ruang akses layanan itu untuk komunitas. Semuanya hampir mirip ya, apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi itu. Sebenarnya kekacauan dalam konteks penataan ruang saat ini itu agak rancu karena akibat dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengakibatkan pada sentralisasi, ada terpusat, semua ada di pemerintah di pusat gitu. Sehingga dalam konteks penataan ruang, partisipasi publik itu agak sedikit terbatas. Bagaimana daerah-daerah, wilayah perkebunan, pertambangan yang semakin masif di setiap macam di wilayah dampingan kita di Konawe Utara, yang memang pertambangan yang sudah dilakukan begitu lama tapi tidak ada proses reklamasi pasca tambang. Nah, terus lagi banyak konteks-konteks dalam penataan ruang wilayah-wilayah yang harus dilindungi, misalkan di wilayah Kars itu yang dalam koalisi dorong juga kan, itu sangat penting. Tapi dalam konteks penataan ruang sekarang ini cenderung lebih tertutup karena memang akses terhadap dokumen publik itu sedikit dibatasi. Yang akhirnya kita hanya mengira-ngira bahwa wilayah kelola rakyat ini benar-benar diperuntukkan untuk masyarakat atau memang justru akan menjadi wilayah bancakan bagi para oligarki. Dalam pembahasan tata ruang itu seharusnya kan ada partisipasi publik yang bermakna itu. Nah, ketika kita melihat kemarin hasil kajian yang kita berikan di Koalisi Green Voice ini sampai kita mengadakan audiensi sampai kepada Kementerian ATR BPN ya kemarin, itu di tahun lalu seperti contohnya Desa Torobulu. Desa Torobulu kalau melihat Perda RT RW Konawe Selatan, itu kita melihatnya di Kecamatan Laea Desa Torobulu itu merupakan wilayah perikanan, budidaya perikanan dan juga pariwisata. Namun pada pengimplementasiannya memang di situ ada wilayah pertambangan. Dan justru saat ini masyarakat di sana itu diperhadapkan dengan kondisi lingkungan, degradasi lingkungan dan juga kawasan perairannya, perikanannya itu terdampak atau secara di pelautnya itu mengalami sedimentasi karena adanya aktivitas pertambangan yang membawa sedimen-sedimen, ketika hujan terbawa sedimen-sedimennya ke laut yang mengakibatkan masyarakat di sana itu tidak bisa lagi melaut, yang pada dasarnya wilayah tersebut harusnya untuk perikanan dan pariwisata, tapi justru di situ ada tumpang tindih antara IUP dan juga harusnya sektor perikanan dan juga pariwisata. Ini yang perlu harus dilihat. Kalau misalnya ini permasalahannya adalah soal kebijakan yang soal regulasi yang menyebabkan tumpang tindih ini antara misalnya Kementerian Perikanan ataupun PU Tata Ruang misalnya, ini harus dilihat lagi. Kalau misalnya tantangannya harus dibaca dalam skala kecil atau besarnya, disinilah tempatnya FPIC harusnya berlangsung. Di mana di situ peran masyarakat yang harusnya mereka paling terdampak harusnya ada di situ, tapi justru dalam perumusannya
kita mengalami tantangan akses itu terlalu sulit, apalagi bahasa-bahasa yang terlalu teknis bagi masyarakat untuk mampu memahami itu. Dan juga kami melihatnya ada fragmentasi advokasi. Kenapa saya mengatakan fragmentasi advokasi? Dalam artian bahwa isu tata ruang ini dianggap sebagai isu hanya untuk membahas ruang saja, dipisahkan antara isu HAM dan juga lingkungan. Harusnya ketika kita membahas soal tata ruang, kita harus memperhatikan bahwa di situ ada masalah yang lebih urgent lagi antara HAM dan lingkungan. Banyaknya permasalahan di Indonesia itu dimulai dari tumpang tindih ruang, tumpang tindih penguasaan ruang, di mana orang yang bermodal lebih banyak mendapatkan posisi lebih banyak mendapatkan ruang, sedangkan orang-orang yang harusnya sudah lama bermukim, misalnya masyarakat adat ataupun masyarakat lokal, justru terpinggirkan dari wilayahnya sendiri. Nah, ini yang harus kita suarakan bersama, bagaimana kita mendorong kebijakan-kebijakan melalui partisipasi, tentunya masyarakat harus dilibatkan. Nah, selain itu juga kita melihat banyaknya kondisi-kondisi di praktik-praktik khususnya di Sulawesi Tenggara. Saat ini kan banyaknya investor Cina ya, tapi kita harus mengupdate juga saat ini sudah masuk Indonesia itu sudah mengadakan perjanjian dengan Amerika Serikat. Nah, ini kita harus melihat juga kemarin hilirisasi energinya itu dengan pemerintah Cina, saat ini sudah dengan Amerika juga. Lalu di mana rakyat Indonesia akan ditempatkan? Kalau misalnya semua negara-negara asing sudah mulai melakukan investasi, dan ini tentunya pasti mengambil ruang. Dan kalau kita mau melihat, kalau misalnya di apa ya namanya, di Indonesia ini betul-betul ruangnya itu untuk masyarakat memperhatikan apa ya namanya, daya dukungnya, kenapa terjadi ketimpangan apa ya namanya, ketimpangan pembangunan, di mana ekonomi memang memberikan apa ya, sumbangan PDRB, misalnya di Sulawesi Tenggara memberikan PDRB yang lebih besar, namun kondisi di lapangan fakta real itu justru masyarakat mengalami kemiskinan, justru jalan-jalannya rusak, rumah-rumahnya sulit diperbaiki, bahkan mereka mengalami salah satunya misalnya PSN yang ada di Konawe, Kabupaten Konawe Murosi, yaitu PT OSS dan PDNIP yang habis kita gugat ya, karena mereka melakukan pencemaran lingkungan dan itu diakui oleh negara. Tapi justru di sana itu masyarakatnya mengalami kemiskinan. Bahkan dalam data terbaru data Nesya, kemiskinan di Sulawesi yang sangat 42% cadangan nikel global yang ada di Indonesia, salah satunya di Pulau Sulawesi, itu mengalami kemiskinan keempat di Indonesia. Dan itu kita harus melihat bersama bahwa memang ruang itu sangat penting. Kita bagaimana caranya masyarakat itu tidak terpinggirkan. Dan ya, kalau dari Walhi sendiri tentunya kami harus memperhatikan bahwa memang tantangan-tantangan yang tadi, baik akses dokumen, bahasa teknisnya, relasi kuasa ataupun fragmentasi advokasi ini perlu diperhatikan. Dan juga yang terakhir yang saya mau highlight bahwa selama ini mungkin banyak yang berpandangan bahwa soal stigma terhadap aktivis, bahwa aktivis itu anti investasi lah, anti pembangunan. Tapi di balik semua itu sebenarnya apa yang kita suarakan ini untuk kita semua, bahwa memang keberadaan ruang ini sangat penting dalam hal kita membahas soal isu lingkungan dan juga HAM. Ini bukan soal teknis saja, tapi ini soal bagaimana keberlanjutan lingkungan sosial ekologis kita. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan soal isu bahwa aktivis yang menyuarakan soal investasi ataupun apa yang namanya soal investasi, anti pembangunan investasi, itu tidak sama sekali. Yang kita suarakan itu bagaimana tata kelola investasi itu dijalankan berdasarkan peraturan, bukan melanggar peraturan seperti pulau kecil misalnya tidak boleh ditambang, atau misalnya wilayah kelola yang sudah ditetapkan secara RT RW Perda itu harus ditetapkan di situ adalah wilayah kelola, bukan kita yang mengikuti nasional, karena nasional hanya mengetahui apa yang ada di atas dokumen saja, tidak mengetahui apa yang praktik nyata di lapangan. Nah, itu yang harus kita perhatikan bersama, bahwa sekali lagi tidak ada yang anti pembangunan atau anti investasi, tapi kita semua mau mendorong bagaimana tata kelola investasi itu berjalan dengan keadilan sosial ekologi, yang berbasis keadilan sosial ekologis itu sendiri. Yang terakhir bahwa di Sulawesi Tenggara saat ini kita harus sama-sama terus kita lihat bagaimana perkembangan RT RW kita, jangan sampai wilayah-wilayah kelola ataupun kawasan-kawasan esensial seperti
hutan lindung ataupun kawasan konservasi lainnya itu diambil alih oleh investasi besar, karena itu akan berdampak besar untuk Sulawesi Tenggara, dan tentunya sudah sangat banyak provinsi kita melihat bencana seperti Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya itu akibat dari tata kelola ruang yang tidak seimbang antara investasi dan juga keberlanjutan lingkungan dan juga sosial. Mungkin itu saja. Terima kasih Kak Indah. Oke, Gian, terima kasih. Nah, teman-teman ya sudah menyampaikan semuanya apa yang dihadapi dan kemudian juga kerja-kerja yang dilakukan. Nah, artinya sebenarnya apa yang kita lihat dan kemudian apa yang coba kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini sudah sangat jelas. Namun sebenarnya apakah ini sudah terkomunikasikan ke pihak yang punya kewenangan untuk mengatur ruang ini? Mereka adalah orang-orang sebenarnya yang menjadi wakil negara. Nah, kalau kemarin kita di Green Voice sebenarnya kita sudah cukup konkret ya. Ada policy brief, kemudian kita juga memberikan dokumen untuk mengisi menjadi bagian dari revisi, dan kemudian kita mengadakan forum multi pihak untuk menyampaikan ke mereka. Nah, mungkin bisa satu putaran untuk teman-teman, untuk masing-masing lembaga. Sebenarnya apakah teman-teman sudah mengkomunikasikan ini ke mereka, ke pihak pemerintah? Kalau sudah, apa bentuknya agar ini tersampaikan gitu. Kerja-kerja lapangan kita kadang tidak terbaca oleh mereka, dan sebenarnya inilah yang paling penting. Mungkin mereka tidak cukup punya instrumen atau tidak cukup punya waktu untuk turun melihat langsung kondisi lapangan dan juga memberikan kontribusi nyata terhadap dampak dari sebenarnya perencanaan ruang yang harusnya dievaluasi dulu sebelum menetapkan yang baru, kan gitu. Terima kasih. Saya mungkin coba menyampaikan ya beberapa hal yang sudah kita lakukan kemarin ketika melakukan advokasi RT/RW secara bersama dalam satu koalisi Sulawesi Green Voice. Nah, di awal kan kita sepakat untuk melakukan ini secara bersama-sama gitu kan, mengawal isu terkait isu-isu lingkungan ini, terkait tata ruang dan sebagainya masuk dalam poin-poin perjuangan kita itu, masuk dalam advokasi kita, masuk dalam dokumen revisi tata ruang wilayah provinsi. Nah, ada beberapa yang kita usulkan kemarin secara bersama-sama, misalnya untuk pulau-pulau kecil itu tidak ada pertambangan di sana kan, itu konsisten dengan undang-undang terkait pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dimana pulau kecil itu tidak boleh ada tambang. Itu satu poin kita yang kita usulkan. Kemudian juga perlindungan kawasan geologi ya dan kawasan karst di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara, khususnya di Konawe, Konawe Utara dan Kolaka ya, itu satu ini. Kemudian juga wilayah-wilayah yang menjadi advokasi teman-teman, misalnya Walhi kemarin di Torobulu ya. Ini saja satu contoh saja, sebenarnya ada banyak wilayah lagi termasuk Konawe Utara itu. Nah, itu yang kita usulkan kemarin, itu ada perlindungan, juga ada pembatasan atau moratorium untuk tidak ada lagi tambang di situ kan, dibuka lagi untuk akses izin usaha pertambangan. Nah, itu kita usulkan dalam satu dokumen, kita serahkan ke pemerintah, dalam hal ini ke Dinas Tata Ruang sebagai yang mengkoordinir tim yang sebagai tim koordinasi ya revisi tata ruang gitu. Dan terakhir itu diterima ya, kita menyampaikan diterima dokumen kita kemudian itu kemarin sempat dibuka ya petanya, karena kita tidak punya akses langsung memegang dokumennya, jadi hanya kita bisa diperlihatkan secara teknis itu petanya, sebaran-sebaran usulan kita tadi. Kemudian ada memang beberapa wilayah itu yang kayak misalnya pulau-pulau kecil ya kayak Wawonii itu sudah tidak dimasukkan lagi di situ tambang itu. Kemudian kawasan geologi itu ada beberapa yang sudah terakomodir, meskipun ada juga beberapa titik itu yang ternyata masih masuk ada pertambangan di situ ya, ada IUP. Nah, termasuk juga Torobulu dan tentunya ya kayak Konawe Utara itu udah di mana-mana itu dan yang lain-lain jatuh sekali meluas. Nah, itu satu yang secara ini mereka terima ya. Tetapi kan kita tidak berhenti sampai di situ, itu kan, karena itu baru usulan. Intinya kan masuk tidaknya itu kita lihat di penetapannya nanti, apa benar-benar terakomodasi atau tidak. Nah, masalahnya adalah sampai hari ini dokumen RT/RW itu kan belum diketok palu ya. Terakhir kemarin itu ada persoalan
sengketa pulau itu ya, Kawi-Kawi ya, di antara Sulawesi Tenggara yang di Buton Selatan sana dengan di Pulau Selayar Sulawesi Selatan. Kemarin juga Komdes juga coba melakukan apa ya, ruang dialog dengan teman-teman di DPR RI gitu kan, di DPR Provinsi, Komisi 3 ya kalau tidak salah kemarin itu. Untuk ini bagaimana menjadi catatan penting bagi mereka bahwa eh, RT RW ini tidak hanya tadi itu aspek-aspek yang disebut oleh teman-teman Wahid tadi, aspek lingkungan, HAM, kemudian sosial menjadi pertimbangan gitu kan dalam menentukan alokasi ruang di dalamnya. Karena kalau tidak ya ini akan menjadi masalah besar gitu kan di kemudian hari gitu. Walaupun juga dalam dokumen RTW sudah ditetapkan bahwa ini tidak boleh ada kawasan pertambangan, tetapi pada prakteknya itu tetap terjadi. Nah, ini persoalan serius ini kita ini di Indonesia. Nah, ini yang perlu kita kawal gitu. Kenapa itu sudah ditetapkan tidak boleh ada ini kawasan pertambangan dalamnya, pada prakteknya itu masih terjadi. Nah, ini juga perlu pengawasan. Tentunya setelah ditetapkan RTW ini kan pasti ada pengawasan. Nah, pengawasannya yang harus kita kawal secara bersama-sama gitu. Jadi kalau bicara advokasi, ya tentu masih panjang advokasi kita. Tidak berhenti hanya udah masuk dokumennya, sudah kita berhelai tidak. Tetap akan sampai pada tahap implementasi itu kita akan kawal gitu. Itu yang secara gambaran ya apa yang kita lakukan. Secara pribadi Komdes juga secara kelembagaan akan mengawal terus ini. Kemarin juga kita sudah diskusi dengan beberapa teman-teman di pemerintah di kabupaten ya. Ini juga agak menarik ya karena di tingkatan OPD juga itu kadang-kadang tidak saling sinkron itu. Satu pertanyaan di sesi akhir, yang kali ini sebenarnya lebih mempertanyakan apakah menurut teman-teman kerja-kerja kita bagian dari organisasi masyarakat sipil dalam mendorong advokasi tata ruang yang adil, apakah sudah cukup dirasa berhasil? Dan kira-kira rencana tantangan ke depannya apa? Kalau mau ditanya bagaimana cara mengawalnya, ya apa yang kita lakukan sekarang melalui diskusi, komunikasi dengan tim tata ruang, dan mendorong berdiskusi dengan pemerintah daerah, itu adalah upaya yang harus terus dilakukan. Karena sebenarnya kawal RT RW ini tidak pada tahapan perencanaan, ada 3 kan di RT itu kita bicara, ada perencanaan, ada pemanfaatan, ada pengendalian. Nah, harusnya ini menjadi konsen kita, tidak sebatas di perencanaan saja. Yang kita tahu ada beberapa instrumen kebijakan yang bisa merubah instrumen tata ruang yang sudah ditetapkan itu. Jadi ya tidak bisa kita bilang kita berhenti. Dan bagaimana caranya ya mungkin apa yang kita lakukan sekarang melalui komunikasi, koordinasi ya itu perlu dibangun secara intens. Dan memang kita harus membangun kepercayaan bahwa kita tidak dalam konteks menolak kebijakan yang ekstrim, tapi bagaimana mengatur supaya kebijakan itu lebih adil, baik secara sosial maupun ekologis. Ya, kembali ke seperti yang saya bilang tadi, ini belum ada produk akhir ya. Jadi apapun yang kita masukkan saat ini itu belum tentu keberterimaan ada di dalamnya. Jadi kita nggak ada jaminan itu. Walaupun keberterimaan mereka terkait input kita mungkin lebih bagus ya dibanding sebelumnya. Tapi ya kembali lagi bahwa produk akhir kita belum bisa menjadikan bahwa apa yang kita sampaikan itu diterima secara utuh. Karena kontestasi kepentingan di dalam tata ruang ini besar sekali, bukan cuma ya kalangan CSO dari kami kita ini, tapi ya mungkin dari kepentingan politik, kepentingan ekonomi itu kan mungkin lebih kuat dorongannya. Dan kita tahu produk RTW ini ya banyak di drive dari kepentingan nasional atau pusat. Nah itu saja. Jadi kalau saya sih mengatakan ini keberhasilan, kalau misalnya indikatornya adalah usulan kita dimasukkan, mungkin bahwa kita bisa lihat setelah itu dokumennya selesai ditetapkan. Tetapi paling tidak ya ini juga mungkin satu capaian lah bagi teman-teman ketika kita bisa membangun diskusi dengan mereka, itu satu capaian juga gitu. Mereka membuka ruang dan kita juga berhasil membuat ini menjadi satu perhatian mereka gitu kan, yang tadinya mungkin ini terbatas di kalangan para elit atau kelompok-kelompok yang memang sudah diproyeksikan bahwa ini akan terlibat dalam proses revisi. Nah, tapi di momen ini yang revisi RTR ini
ada teman-teman NGO yang juga menyuarakan itu, baik dengan melalui forum-forum diskusi, dialog, ada juga kampanye-kampanye di media massa. Saya pikir itu cukup mempengaruhi juga perhatian mereka untuk tetap menjadi isu-isu lingkungan, isu HAM maupun isu-isu sosial ini menjadi pertimbangan gitu ketika dalam revisi RT RW gitu. Artinya bahwa di kita tidak boleh berhenti pada saat saja kita sudah mengusulkan sudah selesai gitu, tapi memang harus terus menerus. Ya advokasinya jangka panjang gitu. Iya. Gitu. Ini tetap bukan apa ya istilah never ending advokasi lah, yang tidak ada hentinya gitu. Jangka panjang. Saya kira itu saja ya kalau dari saya. Yang pasti ini tetap akan kita kawal, Komdes baik itu dalam koalisi maupun di luar koalisi tetap akan mengawal ini, tetap akan mengawal isu-isu tata ruang ini baik di level provinsi maupun di kabupaten ya, karena ini di kabupaten juga tetap akan kita kawal karena belum ditetapkan juga kan. Itu sampai ke RDTR-nya perlu kita kawal juga begitu. Kalau misal Grand Voice ini sebenarnya kita kan hanya beberapa lembaga. Ya memang saya sepakat sama teman-teman bahwa gerakan itu harus dibangun lebih luas, khususnya teman-teman yang berada di kabupaten kota yang berdampak langsung atas adanya izin-izin pertambangan. Nah, yang kedua adalah yang paling utama adalah komitmen pemerintah. Bagaimana kemudian komitmen pemerintah untuk melihat situasi kondisi kita hari ini bahwa penetapan dokumen terkait dengan RT RW itu hal yang sangat mendesak. Nah, sehingga apa yang perlu dilakukan oleh kita khususnya di Sulawesi Tenggara ini menjadi bagian yang urgent untuk saya lebih fokus pada bagaimana kemudian memberikan ruang dan mensejahterakan masyarakat kita khususnya yang ada di area pertambangan ataupun di perkebunan sawit. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Merespon daripada pernyataan moderator kita Kak Indah, persoalan sejauh ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan ya. Kalau melihat langkah-langkah dan juga hasil kajian yang sudah kita kerjakan bersama-sama, tentunya itu sudah sangat lebih dari cukup, bahkan kita sudah memberikan, tapi kita tinggal menunggu bagaimana apakah terimplementasi dalam isi RT RW yang akan ditetapkan itu atau seperti apa, itu sudah banyak dijelaskan. Namun yang perlu kita ingat bersama bahwa basis massa atau orang-orang yang terdampak ataupun masyarakat-masyarakat yang terdampak di Tapak itu harus tetap menyuarakan hak-haknya mereka, karena walaupun kita sudah mengkampanyekan ataupun membuatnya dalam draft kebijakan, namun basis massa di lapangan ataupun masyarakatnya itu juga berdiam diri tanpa ada tanpa ada dorongan juga dari mereka untuk terus mengawasi para pemangku kebijakan ini yang menetapkan kebijakan. Tentunya ini sama saja akan tidak terlalu berefek ya, terlalu berefek, namun itu tentunya harus disuarakan juga melalui level Tapak. Baik teman-teman, demikian sesi kita pada hari ini. Bagaimana praktik dan tantangan dalam advokasi tata ruang di Sulawesi Tenggara oleh teman-teman CSO di Sulawesi Tenggara. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Yes.